biar nggak doubling. Ya, Kang Supri, host, terima kasih sudah dinaikkan lagi Nazirwan, Kang Nazirwan, Pak Untung, dan teman-teman semuanya. Yang pertama ingin tak sampaikan gini, sebetulnya kita dan teman-teman yang melaporkan harusnya berbahagia ketika S dan T hari ini menunjuk kuasa hukumnya, tapi kuasa hukumnya T belum rilis ya siapa namanya. Kita berbahagia saja. Sampai dengan sekarang meskipun bukan hak kita, siapa tahu nanti kuasa hukum bisa berstatement, kuasa hukumnya S dan T, bahwa mereka itu ditunjuk sebagai kuasa hukum berbayar atau pro bono. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat. Kalau ditunjuk sebagai kuasa hukum pro bono ya tidak apa-apa kalau mereka menawarkan diri secara pro bono. Tapi kalau berbayar, kuasa hukumnya nanti dicermati dulu kontraknya, jangan-jangan cek yang digunakan untuk membayar cek seperti yang digunakan untuk mahar nikah juga. Itu yang pertama. Yang kedua gini, ketika ada intimidasi kepada pelapor termasuk melalui telepon, permintaan untuk mencabut pencabutan laporan dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah bisa kita rasakan. Hari ini mulai banyak akun-akun TikTok terutama melakukan komal dengan dasar mereka netral, mereka tidak berpihak dan lain sebagainya, tapi pada prinsipnya mencoba mengecilkan nyali dari pelapor, mendiskreditkan pelapor, membuat analisa-analisa yang menurut mereka benar. Misalnya ini nggak bisa dilaporkan, 263 ini tidak bisa dilaporkan, ini harus yang bersangkutan langsung, cek palsu tidak bisa, dan lain sebagainya. Termasuk tadi terpaksa saya masuk di salah satu komal karena Kang Supri naik, kok dikeroyok ini ya, saya masuk juga dan dikeroyok juga, tapi tidak apa-apa, saya cuma bertanya dan mencoba menggunakan logikanya mereka yang ada di situ dan semoga penontonnya melihatlah gitu. Tapi pada prinsipnya komal ini sangat diperlukan. Bang Mantau ini konsisten sejak awal, tidak pernah merubah wacananya bahwa straight to the point, cek ini palsu harus dipidanakan. Ini kita terima kasih. Tapi pada hal yang paling penting adalah ini harus kita kawal secara bersama-sama. Semoga ya, ini semoga hari ini atau lusa atau kapan adalah pelapor-pelapor yang lain, siapa tahu melalui komal-komal yang jelasnya besok saya akan telepon langsung ya, besok saya akan telepon juga ke kepala desanya. Saya sudah mendapatkan, sudah dikirim ya dari teman di sana nomor WA-nya kepala desa, maka besok saya juga akan telepon kepala desa di sana seperti apa perkembangan kasus ini dan beliau sebagai selaku pemerintahan desa di sana seperti apa menanggapi tentang kasus ini ya. Jangan coba-coba kasus ini mau ditenggelamkan ya, karena udah terlalu jauh menyita perhatian publik. Lanjut. Ya, jadi semoga melalui live komal-komal VT ini menginspirasi korban-korban yang lain untuk berani melapor. Saya kembali menghimbau, ayo lapor. Itu loh, Kang Supri sudah melaporkan dan tidak benar nek laporan itu dijalui duit, diminta menghadirkan saksi ahli kon bayar, tidak benar. Wong Kang Supri itu sudah melapor, sudah tidak ada. Tidak perlu takut dengan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai praktisi hukum, sebagai ahli hukum yang menakut-nakuti para pelapor, para calon pelapor tadi. Dengan tegas itu ada yang mengatakan bahwa ini tidak sesederhana itu, nanti kasusnya ini berjalan, begitu diperiksa para pelapor itu nangis-nangis juga itu di hadapan polisi ya, bilang gitulah. Dari situlah nampaknya Mas Supri naik. Masuk terus menjawab, saya tidak naik, tidak nangis kan gitu kan, saya siap kok gitu, disinggung seperti itu. Terus berubahlah pembicaraan itu. Jadi memang ketika kita masuk itu agak ada perbedaan dalam konteks pembicaraan, tapi begitu setelah kita keluar mereka akan bentar anti saya anti ya. Jadi begini maksud saya, apabila banyak jangan dijadikan kontra di room sebelah ya. Jadi kita fokus dengan room yang memang mendukung ini. Jadi kita tidak perlu ke sana untuk mengkanter memberikan keterangan, tidak perlu. Malah mereka akan membalik fakta itu di saat menjelaskan, di saat mereka geber dengan
pertanyaan tidak bisa menjelaskan nanti blunder ya. Jadi lebih baik tidak menjelaskan ke sana bagi yang orang-orang di sini yang tidak memiliki kapasitas, maksud saya yang masih ada di Komal, saya tidak perlu ke sana karena kalian bisa saja berhadapan dengan langsung pakar hukum mereka pelintir-pelintir dan tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menjawab dan tidak bisa beradu argumen dengan mereka, malah melemahkan kasus ini. Jadi tidak perlu ke sana, lebih baik tinggalkan, biarkan mereka sesama mereka gitu loh. Ya, tak pikir hari ini kita berjalan pada koridor konstruksi hukumnya, pada fakta-fakta, pada perjalanan hukumnya. Kita tidak perlu bernarasi hari ini, sehingga baik itu pelapor, Kang Supri dan teman-teman yang lainnya, lebih baik ketika hari ini ada yang kontra-kontra, lebih baik kita mendengarkan. Kalau ke sana kita bertanya saja seluruh. Enggak perlu. Biarkan mereka yang datang dengan kita. Enggak perlu kita ke sana menjelaskan. Perlu lagi kita bernarasi. Tak pikir narasi kita sudahlah kita tuangkan pada fakta, pada proses-proses hukum ini ketika diperlukan. Tak pikir itu aja, Mas Supri, Kang Supri ini. Ya, dengan room-room yang memang room-room di jalur kita saja dimasukin. Room jalur mereka nggak usah dimasukin. Nggak perlu lagi menjelaskan itu. Termasuk Bang Panca nanti kita anukan juga, nggak perlu. Biarkan mereka nyerang room kita. Datang ke room kita gitu. Lanjut Kang Supri, mungkin ada teman Bang Nasir doubling tuh Bang, tolong di mute Bang. Oke. Yuk lanjut, silakan. Siapa yang mau angkat bicara? Bang Untung, mungkin ada tambahan Bang? Ya, intinya kalau saya sih, saya tidak akan mundur satu jengkal pun. Dan saya tidak akan pernah menjilat ludah yang sudah saya ludahkan sendiri. Intinya simpel aja, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Itu tok. Semakin saya ditekan, semakin saya dipojokkan, maka saya akan semakin semangat lagi. Bagus. Ya, artinya tegak lurus. Nawa itu dari rumah ingin menjebolkan tanggul, ya harus jebol itu tanggul. Mas Supri sudah nunjuk pengacara belum? Yang penting kita positif. Kenapa saya harus nunjuk pengacara, Pak? Bisa, enggak pengacara yang dari pemerintah bisa, Pak. Bisa. Kalau memang apa kalau ya, Tuhan Hasibuan saya panggil, kenapa? Sudah itu soan juga kepada DPR ya, komisinya cari di sana, siapa komisinya di sana, penanganan hukum. Komisi 1 Kang Supri, Komisi berapa sekarang Bang? Bang, kalau daerah komisi berapa Bang sekarang Bang? Perintahan dan hukum itu biasanya Berbeda, komisi tapi kalau di 1. Pacitan nampaknya komisi A kayaknya. Kalau di Si A ya? tingkat DPR A ya? berbeda, Sekarang tapi kan kalau suka- Pacitan A kayaknya. Ya, komisi A 1, ya? Bang. Ya. Bukan satu lagi sekarang, A dia Bang. Ya, komisi A ya, benar. Ya, komisi A. Enggak, Ya. Mas Supri harus ada pendamping gitu loh. Nah ini Mas Arti kata ini pendamping juga nanti. Iya. Sebenarnya untuk semangat Mas Supri, aku jempol, masa aku tuh suposa dengan Kang Supri, masa aku tuh semangat selalu. Jadi benar kata itu Bang Supri tadi. Kita kan melaporkan, begitu kan, membuka fakta, data dan realita yang ada ini, bahwa ini benar-benar kasus-kasus penipuan, gitu kan. Nah, membuka tabir ini sebenarnya. Ya artinya jangan gegabah. Jadi tidak perlu Bang Supri. Tetap Ya, tidak akan menerpa Bang Supri lah, gitu. Kang Supri, udah ada gandeng media belum Bang? Gandeng media Bang untuk rilis terus Bang. Saya kemarin menggandeng media lah, ternyata media itu lawan saya, ternyata memang masuk angin, ancur masuk itu angin. media itu. Seperti itu. Oke lah kalau begitu. Nanti kita
bantulah di situ berarti. Itu harus di-up terus. Karena mereka itu nge-up, jadi jadi kita begini. nge-up. Enggak. Jadi kita maklumi juga itu. Sebenarnya Mas Oh, Supri itu sebenarnya harus ada kalau di lapas- pendamping. Enggak, untuk teman-teman yang apa namanya yang di posko sendiri udah ini kok, udah aman dan terkoordinir terkait hal ini. Kita nantikan proses hukum yang berjalan, intinya seperti itu. Enggak, media penting itu Bang, karena untuk selalu up kegiatan apa permasalahan ini Bang. Jadi dia bisa langsung bertanya di Polres, dia akan untuk perkembangan kasusnya, dia akan bisa di situ Bang. Itu maksudnya Bang. Karena dia jalan tol Bang, dia tidak bisa hambat gitu loh. Untuk bertanya perkembangan kasusnya, dan dia memantau di sana juga, dia apa? Oke, siap. Itu perbedaannya. Dia jalan Saya tol. izin turun dulu biar ini saya telepon dulu. Oke. Oke. Ya, semoga sukses. Ya, kalau memang nggak ada, siapkan orangnya. Saya yang ngirim KTA ke sana, siapkan sana, bikin kabiro di sana. Susah pening kepala, ya kan? Yoi. Lah iyalah, kita bikin kabiro, siapkan orang mental tinggi di sana. Kita kasih ID card di sana, susah. Saya yang nge-layoutnya langsung dari sini, nih kepala. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini support buat Kang Supri, tetap semangat. Walaupun dia pengacara mengatakan yang melaporkan harus bisa membuktikan, kan gitu kan bahasanya. Itu sangat-sangat lucu dia kalau berkata begitu. Kenapa saya bilang lucu? Ini kecil-kecilan tak kasih contoh. 1 kali 24 jam tamu wajib lapor RT RW setempat dengan melampirkan fotokopi KK dan KTP ataupun kalau sudah berpasangan dengan buku nikah. Nah, di saat tamu tersebut datang ke tempat Pak RT, Tap layar guys, nggak jalan ini. Dibagikan labnya guys. Aduh. dengan membawa fotokopi KK, KTP ataupun buku nikah. Nah, di situ Pak RT mengalami kecurigaan. Kakaknya kakak palsu. Otomatis Pak RT melaporkan ke RW, RW melaporkan ke lurah. Lurah melaporkan ke pengadilan mungkin. Gitu. Otomatis di saat seperti itu kan yang asli dipegang yang bersangkutan. Tamu tersebut. Kok yang melaporkan yang suruh membuktikan kan lucu gitu loh. Jadi itu sebenarnya enggak itu cuman hanya ikut-ikutan yang sebelah-sebelah mungkin. Dia berkata seperti itu. Jadi juga ada yang melaporkan disuruh membuktikan gitu loh. Jadi mungkin itu memang benar hanya untuk mengedonkan pada para pelapor agar dia down terus mencabut laporannya. Mungkin seperti itu. Enggak, yang aku yang belum memantau ini press release daripada apa ya? Pernyataan Bank BCA. Itu yang penting itu. Dari situ saja. Sesuai kalaupun nanti ada pertanyaan di situ, mengutip dari situ kan itu. Pernyataan dari sana menyatakan bahwa ini palsu. Sudah di situ. Jadi mereka yang membuktikan kan itu. Betul, itu yang pertama. Yang proses. Nanti minta juga secara BCA itu gini Bang, ini loh pernyataannya. Di cabang Darmo itu cabang pembantu kan yang disebutkan kan gitu ya. Cabang Darmo itu ternyata cabang utama bukan cabang pembantu, itu saja sudah salah, itu pernyataan dari BCA. Nah, Oke. Berarti kan itu maksud saya, video itu kalau dia berupa video itu disimpan, takutnya video itu masuk angin, kan gitu. Tuh. Jadi disimpan media mana yang menayangkan. Ini mulai saya mulai masang kita kelengkapan biar pening kalau ada buzzer-buzzernya pengacara ataupun Tarman di bawah ini biar dia nyampaikan langsung situ. Semuanya udah kebaca langkah-langkah mereka ini. Sorry saya potong Ki Joko ini maksudnya beda konteks lagi mengenai kakak ini.
Bukan, itu contoh tadi saya mengatakan, bukan beda Iya. konteks. Kan sama-sama melaporkan pemalsuan data. Orang tamu Ya, atau satu kali maksud Bang Joko macam-macam ini kan kok kita yang melaporkan, kita yang harus membuktikan. Yang membuktikan itu kan mereka yang itu memegang. Kita gitu loh maksudnya Bang berdasarkan video Rindu. yang beredar atau melihat saat memoto, kira-kira gitu loh. Kenapa kita Logikanya Gitu loh. gini loh Bang, logikanya itu lapor itu kalau memang dikatakan menuduh ya buktikan supaya apa ya, supaya tuduhan ini nggak benar gitu aja. betul. Kalau memang tuduhan saya ini salah, ya saya siap dipenjara kan gitu. Iya. Jadi itu tadi contoh Bang Erlindo, jadi bukan beda konteks. Jadi contohnya ada tamu mau menginap 1 kali 24 jam membawa fotokopi KK. Ternyata di situ ada kecurigaan, akhirnya kan Pak RT lapor. Sama seperti ini cek, karena ada kecurigaan palsu dilaporkan gitu loh. Ya otomatis di saat pemeriksaan di kepolisian, otomatis kan yang terlapor membuktikan ini benar Pak. Nah itu bukannya pelapor yang disuruh membuktikan kan gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kakak KTP tadi saya sekedar contoh. Kan kita Itulah makanya dia nyari kelemahan lawan kan gitu. Sama Itu juga yang kita pertama. juga harus nyari juga kelemahan dia. Di mana Itu yang kelemahannya itu kan gitu. Itu yang Sama-sama pertama. pengacara memang begitu rata-rata nyari kelemahan kan gitu supaya Iya. jangan diperpanjang. Nah, kita bagaimana caranya cari kelemahan ini supaya barang ini terjadi, terbukti dan diperpanjang kan gitu. Bedanya antara diperpanjang dan tidak. Kan gitu. Itu aja nyari kelemahan-kelemahan dan didonkanlah warga-warga segitu di seputaran situ supaya jangan sampai ke ranah hukum kan gitu. Itu Kalau saya udah asli, memang udah don di asli ini sana yang don, bukannya sini yang don. Cuman Iya, di sini makanya kurang, dia saya mau mau kita ngomong gitu. kurang memahamin hukum, jadi seakan-akan di sini don kan gitu. Loh. Makanya itu yang perlu yang Maaf disebut ya, Bang Hari perlu ya. pendamping kan Gini. gitu. Gitu Halo. loh. Maaf Ya, nih, Bu. saya mau ngomong Ya, dulu ya. Ini kan baru rilis berita pengacara. Kenapa kita panik? Wong mereka itu berusaha untuk meneror mental kita, mental pelapor, mental apa itu. Sudahlah, Gini, biarkan Bang, mereka itu bekerja dulu. Gini Bang Rindo, kita di sini tuh memberi semangat buat Kang Supri. Bang Rindo, mereka ini sudah pernah menelpon pelapor. Itu Bang. Karena pelapor udah diserang seperti itu, jadi kita memberi semangat Bang Rindo. Maksudnya Nelpon via WA, via jalur hijau untuk mencabut kasusnya, itu persoalannya Bang Rindo. Ya itu strategi mereka kan. Ya justru itu makanya kita up lagi bahwa Maka dari mereka ini ketakutan saat ini, up dari nol berarti gitu loh. Iya. Kang Iya, Supri takut. artinya kita selaku pelapor jangan takut kan gitu. Ya, yang pelapor siapa Maju ya? terus. Kang Supri tah. Ya kita ini kan berasumsi, menjaga-jaga hal-hal yang untuk melemahkan kan gitu. Ya kita jangan sampai lemah kan itu intinya. Kalau sampai lemah ya udah bisa nggak lanjut ini proses atau perkembangan hukumnya kan gitu. Ya tapi laporannya Mas Kandang Pacitan itu kan nggak dicabut toh. Yang Mereka teruji untuk nyuruh nyabut tidak. Bang, itu cerita. Iya, mereka kan nyuruh nyabut. Nah, itu kan sudah dari sebelum kita bicara sudah ditekan kan Mas Kandang itu. Mas Kandang itu bukan laporan. Ini satu hari ini Bang, hari ini mereka itu nyuruh nyabut lewat via telepon gitu loh Bang, Bang Rindon. WA. Iya. Saya ini kan update Iya. terus Bang, 26 jam. Iya, Bang. memang betul. Tapi faktanya kan nggak mungkin dicabut toh. Nah kalau mereka lemah bisa aja dicabut mereka Bang, dengan intimidasi yang maka kencang dari gitu. itu, maka dari Kecuali itu, motivasi Bang Rindo. mereka melaporkan juga lain ya. Maka dari itu gini Bang Rindo, kita semua di sini Waalaikumsalam. memberikan semangat buat para
pelapor gitu loh, biar dia tetap semangat, gak down. Tujuannya seperti itu Bang Rindo. Ya,